Lu masuk ke tempat gym, lu berotot gak? Gua? Enggak, maksudnya orang, kita lagi ngomongin orang general nih ya. Woi, fokus, iya. fokus. Gua nge-gym-nya Nah, orang berpikir suplemen fitness yang ngebikin badannya tuh gede. Padahal mah kagak gitu loh. Konsepnya yang Padahal bisa kreatin ya bro. Iya. padahal glutamin. Tempat Ali. Oh iya bener. Ashwagandha bro. Ashwagandha bro. Iya, ashwagandha. Iya. Tapi emang sih itu kalau ngomongin nutrisi ya. Iya. Lu nih, kalian nih teman-teman fitness mania semua bisa deh ikutin semua program Binaraga tuh yang ada di internet. Tapi kalian akan susah ngikutin program makan mereka. Bener. Ikutin, coba latihan ala Sibam. Iya, Wah, bisa. coba lu ikutin makannya. Iya. Mencret. Stacking ala Sibam bisa diikutin. Bisa. Coba lu ikutin makannya. Miskin lu. Miskin. Oke guys, welcome back to Aji Strongman YouTube channel. Dan kali ini kita ada di Strongcast, Strongman Podcast. Dan bersama bintang tamu yang jauh dari pulau seberang, Pulau Kalimantan. Bener ya? Ntar gue disangka bego lagi. Ya bener. Iya bener. Siapa? Siapa dia Mas Andri? Coach Andri di Sahabat Steroid. Langsung aja nih, saya langsung mau curhat nih Coach. Konsultasi. iya. Bego. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Guys, jadi kita undang Mas Andri ini. Dia ini salah satu fitness influencer. Terus apa lagi? Dosen bro, gue baru tahu. Anjir. PNS. Dan dia fitness junkie juga. Yoi. Gue ketemu lihat Mas Andri itu di Bali kah? Iya. Di Java Lab Oh iya. Championship. Oh ada. Iya. Iya. Saya jaga toiletnya di belakang. Pasti ketemu kan. Jadi Mas Andri ini kelas main fisik. Oh main fisik ya? Main Iya. fisik. Dan itu persiapannya biasa aja apa emang lagi waktu itu mempersiapkan 2 pertandingan enggak? Iya, emang lagi mempersiapkan EIC dua pertandingan. juga? Iya, betul. EIC dapat. Dapat. Oh, mungkin hari Minggunya agak smooth ya. Iya. Iya, tapi Mas Andri kalau gue lihat emang badannya bro, ini badan-badan modern ya. Iya. Bahunya lebar, shape pinggangnya yang kecil gitu ya. Sekarang anak-anak sekarang mungkin lebih badannya bisa kayak begitu semua bro. Katanya main fisik style lah ya. Iya, gitu-gitu Main ya. fisik banget lah. Iya, kayak Jerry Kacong kan? Iya. Iya, bisa lebar ya. Ya. Tapi kalau si sorry, yoga kan atas bawah kayaknya lebar semua. lebar, ya. Coba gimana diceritain nih Mas Andri awalnya sebelum jadi fitness influencer, apa dosen dulu, apa ngajar biasa dulu? Oh iya, aku sebelum fitness influencer itu kan sebenarnya tadinya kan aku masih mahasiswa ya di Malang, UB. Orang Malang. Jadi awal aku mulai karir di dunia fitness tuh di UB, dari zaman kuliah ya S1 dari tahun 2008. UB itu apa? Universitas Brawijaya. Oh, bro. Iya. Nah, di situ aku mulai ngajar fitness dan kenal lah gitu sama namanya anabolic steroid, PED gitu ya. Cuma kan zaman dulu itu kita cuma taunya Stano, Clan ya. Ya. Testo itu masih jarang. Karena itu yang paling terkenal. Di bol lah paling terkenal ya, anabol orang nyebutnya ya. Oh iya, iya. Itu udah Monster paling Mash. paling murah. Iya, Tren itu. ekstrim. Enggak, tapi Monster Mash paling kampret karena Monster Mash itu satu-satunya PD yang ada label suplemennya. Padahal itu Iya. bukan suplemen. Oh iya. Dan katanya aman. Iya, Iron Labs. Iya. Jangan, Iron Labs bener Iya, kan? kan bukannya Bukan. Oh. Iya, bukan. Sekarang Iron Labs sekarang beda. Oh, Iron Labs iya, dulu yang warna iya. hitam, yang tulisannya silver apa kalau nggak salah iya. tuh. Itu Tapi paling, itu gue paling juga bangke gue itu. juga dengar itu banyak dipalsuin. Banget pasti. Jadi isinya katanya mungkin terigu kali bro. Iya. Jadi dia jual placebo doang. Iya, kayaknya placebo aja sih. Nah itu dulu rame di Malang soal roid. Itu lu Iya. belajarnya dari buku. Dari senior. Wah, Awalnya kan pasti kan begitu. Tapi kan nggak dapat semuanya. Nanti senior satu bilang setengah, nanti satunya setengah gitu. Kalau belum masuk dunia body contest belum kebuka semua, Ya, Bang. betul. Oh gitu. Kita anak baru itu cuma dapatnya separuh-separuh. Akhirnya kemana-mana kan ilmunya gitu loh. Nggak tahu gitu. Pakai Stano sampai 5 tablet kan bahaya kan gitu. Oh iya jangan. Jangka panjang yang kita tahu kenapa orang lebih aman taunya cuma minum doang aman kan gitu. Ternyata Iya. resikonya Stano itu kan lebih parah Oh, iya, daripada iya, yang iya. lain untuk liver toksiknya gitu. Nah itu kemudian 2015 gua mulai belajar YouTube tuh.
Mulai tuh bahas-bahas tentang PED gitu ya. Dengan ilmu tahun 2015 yang serba terbatas juga, di Google juga masih terbatas, semuanya serba terbatas. Akhirnya ya di situ pelan-pelan YouTube, kemudian tahun 2020 sebelum pandemi kita mulai ke TikTok kan. Oh, iya, Karena iya, TikTok iya. udah mulai naik dan YouTube kan orang mulai kurang tuh Iya, nontonnya. semenjak Covid kayaknya TikTok naik banget ya. Ya, semenjak Covid kan orang enak scroll Di TikTok. rumah ya. Betul. Nah, di situ aku mulai bahas tentang PED. Dan itu semua orang lu jawab atau hanya lu pilih yang soal all about PED aja? Oh, semua tentang suplemen, nutrisi, latihan. Cuma orang lebih tertarik tentang PED. Iya. Makanya lu sampai bikin jargonnya sahabat steroid ya? Iya, Itu karena dari Ini padahal kapan? bukannya, sorry, ada jargonnya? bapaknya steroid. Enggak Jargon lu ya. Ini- Lo jangan bawa-bawa gua masalah ini PED mau ya. dikasih tahu nggak jadi sahabat saya tuh ketemu dari mana? Nah, ini gua mau nanya. Dari mana? Nah. Dari sahabat Pancasila. Oh. Yang maksudnya pengacara itu. Iya, Kok iya, enak iya. ya nyebutnya gitu. Iya, Jadi iya, udah iya. coba aja sahabat steroid gitu. Itu mulai kapan lo gaungkan itu sahabat steroid? Semenjak gue lihat sahabat Pancasila. Oh, jadi gue mau tegaskan di sini, ini kita akan ngebahas masalah murni edukasi, Iya. pure untuk edukasi, dan alasan banyak juga beberapa pas gue stage untuk ngajak Andri Alvaro ini untuk podcast. Kenapa nggak dokter ini? Kenapa nggak ini? Kenapa nggak ini? Kenapa Dokter nggak dokter Richard ini ya? Iya. Pokoknya intinya gampang. Lo jualan suplemen ya? Iya. Overclaim nggak? Ada Nutrisri nggak? Gue nggak tahu, gue nggak pernah ngecek itu Nah, sih. udah, itu aja Jadi intinya. Yang suplemen yang gue pakai aja, gitu. Ah. Rekomendasi gue pakai ya ini. Gitu. Nah, ya udah itu aja intinya. Ya. Jadi kalau pertanyaan lo itu semua kenapa harus dia? Ya karena itu. Karena Udah. dia sahabat steroid. Karena dia sahabat steroid. Dan kalau gua ngelihat dari edukasinya, gua baru notice Andri Alvaro ini waktu masalah clan. Dan masalah clan itu yang gua dapat ya, potongan video itu yang gua dapat itu dari salah satu atlet sebenarnya. Oh, di forward ke lu? Forward kan, di forward. Separoh. Pas gue lihat, oh oke, masalah clan yang gue di situ cuman gak setuju, semuanya gue setuju Dia untuk bilang otot apa? semua Mas dan Andri lain. ngomong apa? Clan itu bisa nambahin pure massa otot murni, lean Ya. mass. Nah, di situ memang benar ada studinya. Itu benar ada studinya, cuman studinya itu ada di hewan ternak. Nah, sedangkan gue ngambil garis yang lebih panjang lagi, gue ngegali lebih dalam lagi. Hewan ternak itu kan nggak kalori defisit. Sedangkan hampir semua orang yang memakai clan itu bertujuan untuk weight loss. At least orang ini harus kalori defisit. Nah, ketika orang pakai kalori defisit yang notabene itu atlet, itu ya untuk nambahin massa ototnya itu hampir inilah gitu. Gampang. Nah, Gampang. Apa nah kliennya ditempel Anavar tuh. Ya, ditempel testo, ditempel pen. digerusin nadrol gitu. Nah, jadi di situ gua ngeliat dia, gua notice, abis itu gua selesai, nggak ada masalah apapun lagi. Gua tuh orangnya kalau udah selesai di Oh, situ. iya. Mau gimana pun juga udah selesai. Iya. Akhirnya gua ngeliat dia edukasi di TikTok, berseliweran kan suka diadu-aduin netizen. Ya, suka diadu domba sama netizen. Ini begini. Gua ignore itu, cuman udah terserah. Oh, lu sering di-mention sama netizennya Mas Iya. Andri ke lu? Iya, Sama, iya. gue juga sering di-mention. Oh, ya udah gua tinggal berdua aja kalau gitu. Jadi habis itu gue nggak pernah kayak gimana lagi, dan akhirnya kita sampai ketemu di Yava Labs. Yava Labs Iya. tuh, ya kan? Iya. Kita ketemu di Yava Labs, dan menurut gua nggak ada masalah personal sama dia. Iya. Ya jadi, dan di situ gue jurinya, ya gue menilai ya berdasarkan as a profesional. Yes. Pas gua ngelihat semakin kesini kontennya semakin baik nih, karena dia selalu menekankan efek sampingnya dulu. Iya. Nah itu gue suka tuh, beberapa postingannya dia ada 1 atau 2 gue repost tuh, karena emang ini bener kenyataannya. Iya. Jadi untuk teman-teman semua di sini gue mau ngejelasin lagi secara singkat, gue nggak anti masalah PED. Iya. Gue cuman mau ekspektasi kalian itu jangan sampai ketukar. Mungkin Iya. perlu tahu resikonya juga. Yes, Itu paling penting. Yes, dan resikonya gitu. Gue tuh cuman mau di situ doang. Kalau kalian mau pakai PED dengan mengetahui resikonya, itu lebih bijak dibandingkan ya. Karena gimana ya, sakit hati banget ketika ekspektasi kita natural bisa gede kering, tiba-tiba kita ngejalanin Ternyata 5 tahun ngejalanin gitu gini-gini aja ya kan. Ya itu menurut gua
salah satu hal juga yang harus dilurusin. Yang orang-orang tuh harus tahu gitu. Jadi Iya. ekspektasinya setinggi apa sih? Iya. Tapi emang pakai roid bisa langsung bagus? Oh iya, nah makanya ini mau gua ini nih. Iya tuh, itu, ya kan? Gua mau- itu gorengan yang di masyarakat mungkin seperti itu ya. Iya, Iya. benar. Jadi apa namanya, pemikiran orang awam Mm-mm. nggak usah deh kayak ngomong misalnya kayak Aldo misalnya nge-push ya nggak, yang dia diet dari gendut ke kurus, pasti ada 1-2 komen yang roid atau ngomong Pasti. Ya. Pasti. tanpa orang juga mengetahui sebenarnya emang roid itu kalau roid kayak gimana, kalau nggak roid gimana. Iya. Nah, Nah, makanya di sini gue mau mengedukasi kalian semua tentang ekspektasinya dengan ya narsumnya saat ini ya si sahabat Sahabat steroid. Coach Andri. Nah, jadi gini, langsung aja. Ya kan? Oke. Menurut lo, Bro, Yes. orang pakai steroid itu bakal instan gede gak? Tidak. Bahkan di klien saya sendiri itu yang langsung bagus, langsung berhasil itu mungkin under 20% ya. Gitu. Jadi yang badannya langsung berbentuk bisa untuk ready kompetisi itu baru 20%. Dan itu banyak sekali faktornya. Jadi bukan berarti mereka pakai sekali langsung wow, enggak. Ibarat pakai steroid ini kan kayak kue lapis gitu. Lapis dan itu juga layer pertama. iya, layer pertama, dan itu juga tidak semulus itu kalau nutrisinya nggak bener, latihannya nggak bener gitu. Jadi banyak faktor yang berpengaruh di situ gitu. Yang orang itu bahkan lupa dan mungkin kesampingan, pokoknya pakai roid pasti jadi gitu. Oh ya gak bisa sih ya, maksudnya kalau yang pengalaman kita aja pasti kan, biarpun lu mau pakai merek apapun, Iya, merek kalau apapun. tidur lu ngaco, Itu juga ngaruh banget. makan ke skip misalnya, udah ke skip makannya langsung yang nggak bener misalnya kan. Sama aja kayak orang biasa, kayak nggak ada Iya. efek apa-apa Iya, roidnya. bener. Ya mungkin dia ngerasain badan gue dikit berubah nih, udah Iya. happy. Iya. Tapi kan ekspektasi yang lain berpikirnya bahwa bisa kayak atlet Olimpiade, Iya. atlet main fisik, atlet body contest gitu. Padahal yang dihadapin mereka yang udah pakai, pertama kali pakai, 2 kali pakai, 3 kali pakai, ada yang badannya masih biasa aja. Masih biasa aja. Bahkan setahun 2 tahun masih biasa aja. Karena apa? Cuma pakai doang, latihannya nggak diupdate, makannya gitu aja gitu. Berarti ini bisa dibilang kalau genetik orang tuh ngaruh banget ya bro? Ya ngaruh juga, tapi latihan keras juga Tapi ngaruh. enggak sih, Bro. Makan Kalau juga. menurut gua, kalau untuk masalah genetik itu masalah Hard looks, work, Bro. Iya, masalah looks ya. Kalau genetik itu Keindahannya sih iya. biasanya. Genetik itu gua ngeliat di looks dan frame. That's it. Six pack. Six pack, lihat badannya tuh indah gitu. Iya. Itu genetik di situ. Karena kalau untuk masalah yang lebih spesifik lagi, orang pakai roid gede pasti gede, cuma kan Pasti. bentuknya berbeda-beda. Itu kenapa nggak semua orang gede di influencer, ibaratnya kita bicara influencer yang sering bicara tentang ROI, tentang PED di barat gitu ya. Nggak semuanya atlet main fisik, nggak semuanya atlet Olimpia. Karena tadi itu kata Bang Canggi, looks-nya nggak indah. Iya, gitu. looks-nya Dia nggak masuk indah. Olimpia juga nggak bisa menang, even dia gede. Iya. Dilihat masyarakat, wah bagus, gede, kering, muskular. Tapi kan dia masuk ke Olimpia beda cerita. Iya, kan ada juga tuh yang influencer di luar yang main di Olimpia tuh yang suka begini-begini tuh, kalau kontennya apa siapa tuh? Itu nggak main di Olimpia. Jack Mas- Enggak, Masa- dia main di Olimpia, Iya, cuman iya. nggak menang. Nggak menang. Masa sih? Iya, nggak amatir, menang. dia masuk amatir Ah, ya. dia Oh, menang iya. yang kalau konten Iya. begitu-begitu. Itu suaranya ngikutin Arnold kan? Nggak tahu deh kalau itu. Ya Iya. intinya ketika dibuka pinggangnya gede. Yes. Frame-nya nggak indah. Nah, itu genetik. Tapi kalau masalah mau ngincer size-nya segede gitu. Gede, kering. Gede, kering, itu bukan masalah genetik gitu. Yes. Makanya orang-orang yang juara di event-event Olimpia itu bukan karena serta-merta lu pakai roid doang. Genetik ikut Iya, campur. genetik untuk finishingnya itu sangat menentukan. Jadi jangan sampai lu Betul. berpikir lu main di Olimpia lu menang, lu roid. Nggak gitu Nggak konsep gitu. sahabat steroid nggak gitu. Pakai roid juga belum tentu indah badannya gitu. Betul. Gitu. Belum tentu bisa menang gitu. Dan berapa lama sih bro kira-kira orang yang pakai roid itu ibaratnya bisa ibaratnya untuk kompetisi itu Berubah bisa gitu. bisa bersaing. Bervariasi bang. Jadi ada badan itu kan balik lagi kalau kayak di kita di dunia fitness kan ada level fitnessnya bang. Ya. Entah kalau dia mulai, gue punya klien lu udah 2 tahun pakai roid, badannya baru kebentuk dikit. Kenapa? Karena level fitnessnya rendah. Ya. Ototnya Di masih bawah 2. Jadi nggak Oh, ada iya. masa otot sama sekali. Datang ke gua itu bener-bener masa loss, karena tadinya orang kardio aja buat dari obesitas nurunin badan, berat badan, lari renang nggak pernah angkat beban.
itu akhirnya nggak ada muscle, dia pakai roid 2 tahun cuma kebentuk dikit-dikit aja. Jadi kalau orang lihat dia pakai ngelihat dia udah pakai roid biasa aja ya biasa aja. Jadi tiap orang itu berbeda, tapi beda lagi kalau dia badannya emang speknya udah punya muscle, dia punya kegiatan outdoor, kegiatan di luar yang aktif, bukan pekerja kantoran, bukan orang yang santai-santai aja, dia banyak melakukan pekerjaan fisik gitu ya. Mungkin progresnya akan lebih cepat dan didukung dengan latihan yang bagus, nutrisinya bagus. Mungkin under 1 tahun mereka udah pada siap kompetisi semua, ada 3 bulan, 6 bulan. Jadi bervariasi. Dan kalau rata-rata nih, misalnya orang yang nge-DM lu atau orang yang pengen di-coachingin lu, apa tujuan mereka? Tujuannya kebanyakan cuma pengen naik level fitness badannya aja sih sebenarnya, bukan buat tanding kebanyakan. Kebanyakan malah bukan buat tanding. Kebanyakan bukan buat tanding. Yang tanding itu malah di bawah 10%. Jadi kebanyakan pengen looks keren aja. Ada yang bapak-bapak ya, usia 40-50 ke atas biasa pengen TRT gitu ya, atau pengen looks-nya lebih muscular aja, lebih macho kan gitu. Dan emang kebanyakan pengen punya progres di dunia fitness aja, itu aja. Sebenarnya bapak-bapak kalau mau maco nggak usah hati-hati ya bro, pakai Rubicon. Nah, jelas. Benar. Maco banget itu. Lo pas turun ada memblade aja. Orang rata-rata mereka nggak pada mau tanding gitu. Rata-rata klien gua nggak. Tapi kalau ada yang sampai tanya, bang, gua mau sampai megang IFBB gitu, ada. Ada. Wih, Buat body contest apa ada. Terus lo langsung bilang, ada duit berapa? Gitu. Bukan di piro. Kebanyakan yang malah mau kontes itu malah duitnya agak kurang kadang-kadang. Masih banyak kan bapak ya, masih banyakan dananya bapak-bapak. Itu salah sih karena masalah steroid ya, orang semua bisa pakai steroid, bisa copy stacking, bisa copy dosis. Tapi kalau masalah makan itu effort. Gedenya biaya makan. Ya, itu masalah makan itu effort. Jadi jangan kalian pikir itu ketika kalian itu pakai steroid kalian nggak jaga makan. Harus makan. Seperti yang gue bilang, kalau lu pakai steroid lu nggak akan gede kalau lu nggak jadi sapi gelonggongan. Yes. Nah kayak si Aji nih. Sebenarnya habis ngomong itu pasti. Kayak sapi gelonggongan. Karena makannya gede. Dia makannya padahal banyak. makan dia lebih banyak dari gua. Gua tadi salaman aja bingung, ini tangan gede banget. Iya kan? Kaget. Makanya kalau untuk teman-teman semua jangan salah persepsi, steroid pun itu bukan obat ajaib. Stigma masalah steroid menjadi obat ajaib ini kan digembar-gemborkan sama senior yang menggembar-gemborkan natural. Jadi kalau kamu pakai steroid mah enak, makan apa aja badan kamu jadi. Ada yang ngomong gitu, bro? Ada. Makan apa jangan aja. Sebut nama, jangan. Enggak. Walaupun lo mancing gua enggak mau sebut. Ya itu Bang, jadi sebenarnya di konten gua itu ya, gue tuh nggak pengen sebenarnya, walaupun ini ntar gue kasih tahu kenapa gue nggak pengen. Jadi gue itu ngelihat sekarang anak-anak pada punya duit, nggak kayak gue zaman sekolah dulu SMA itu gue nggak punya duit. Yes. Oh sama. Sama kita juga. Pegang duit 10.000 doang gitu loh. Nah beda sama zaman anak sekarang ini, sekarang datang ke gym dibohongin sama PT, dikasih ini suplemen tablet-tabletan warna putih biru gitu ya. Nggak ada kemasannya gitu, dibilang suplemen gitu, dipakai lah harga 100.000, 200.000 gitu ya, tanpa tahu resikonya gitu. Itu satu. Kedua, gue larang lu nih, bang kapan saya boleh pakai? Itu banyak banget DM masuk di gue. Itu paling banyak? Paling banyak 18 tahun, 20 tahun, under 20, under 25. Gue boleh pakai roid gak? Gue boleh pakai roid gak? Boleh udah pakai roid yang aman yang mana? Nggak ada roid yang aman. Yeah, gitu. nggak ada. Ini stupid question banget. Terus datang ke gue, nanya ke gue, pakai roid umur 20 tahun nih duit dari mana? Mau pakai anabolic steroid gitu loh, mau pakai stacking apa gitu. Dan kita tahu kalau gua bilang lu nggak usah pakai pun itu tadi di gym tawarin satu. Kedua, mereka punya duit. Mereka pasti bisa beli dong. Nggak beli di contoh ini. Nggak apa-apa, ntar ditit. Oke. Jadi nggak beli, bisa beli di mana aja gitu. Marketplace ada, di mana-mana ada gitu. Kemudian kalau gua sharing di sini, setidaknya mereka tahu tuh resikonya gede. Kedua, butuh banyak uang gitu. Kedua, dan lu belum pasti jadi pakai. Yes. Gitu. Walaupun kayak feels-nya ketika kita on, euforianya itu langsung instan tuh. Langsung. Wih, power nambah, makan jadi banyak, ya kan. Cuman
lo garis bawahi itu hanya berjalan di 3 bulan sampai 6 bulan pertama. Kesana sananya nggak ada, nggak ada perubahan lagi. Kesananya, kesananya banyak masalah. Iya. Itu yang pengen gue bahas. Iya, kesana sananya banyak masalah. Kayak Kerjaan dipecat. iya, kayak betul. kok apa namanya progres gue nggak naik ya. Nah gitu. Ini yang mau kita bahas dan mau kita bener-bener kasih tahu ke kalian semua. Efek samping yang orang sangat-sangat nggak tahu atau anak-anak muda nggak tahu, roid rage bang. Iya. Yang pasti terjadi itu bener. Akhirnya kehilangan pekerjaan, putus sama ceweknya, cerai sama bininya. Iya, benar. Bawanya emosian terus, marah-marah terus, tapi kan nggak sadar. Gua nggak ngerasa marah. Gitu. Itu orang nggak sadar. Efek Jangan sama sampingnya tapi abis nonjok misalnya. nggak kerasa. Iya. Berantem di Bunuh jalan orang gitu. tiba-tiba kan. Iya, sebelahnya. Itu resiko. Apa? Gue emang begini orangnya, bukan berarti gue marah-marah anjir. Iya. Tapi oke lah, ini kita langsung ke yang side effect lah ya. Yes. Kan tadi lu juga bilang kalau orang tuh harus tahu efek sampingnya, orang tuh harus tahu gak cuman ini soal otot terus. Apa nomor 1 dari sekian banyak orang yang suka ngobrol sama lu atau yang tukar pendapat yang mereka rasain setelah menggunakan Roid rage. itu? Kalau dievaluasi roid rage gitu. Mudah nangis ya. Kalau dia low banget jadi mudah sedih. Kalau happy banget kayak drugs gitu. Mudah marah, kepancing kan gitu loh. Kalau anak-anak baru kepancing sama teman, tersinggung sama temannya, tonjok-tonjokan kan gitu. Gitu. Roid rage. Itu roid rage nomor 1 tuh ya? Nomor 1. Dan di Amerika juga ada loh yang cerita sampai ngebunuh. Oh emang di Indonesia nggak ada? Di Indonesia Gua nggak tahu. Ada. Oh, ada. Gua ada bawa di TikTok tuh. biasanya. Gua dihujat tuh. Oh, lu pernah cerita? Pernah di TikTok. Ada yang sampai Ada. die. Banyak kan bang. Ya makanya nih untuk orang-orang yang on PD selama cycle terus lah ya, terus dia masih di usia tuanya itu dia masih bertanding. Usia tua tuh maksudnya udah di atas 30 lah ya. Dia masih bertanding. Gue yakin lo punya pasangan yang sabar. Gue yakin lo punya pasangan yang sabar. Kalau lo nggak punya pasangan yang sabar, rumah tangga lo kelar. Karena banyak kok yang cerita tuh seperti itu gitu. Sama semua ceritanya itu. Iya, jadi banyak walaupun ibaratnya gue pakai dalam keadaan dosis TRT, testo nggak gue naikin sama sekali, tetap 1 ampul dalam waktu 1 bulan. Gue ngerasain itu ketika karbohidrat dibatasi, intensitas latihan dinaikin, protein itu dikali 2, ya kan? Itu emang berasa. Ras kemana-mana. Emang berasa. Nah, di situ makanya gue mau kasih tahu ke kalian semua. Ketika kalian benar-benar nggak ada reason yang tepat, Stay away lah. Ya, lu usahakan untuk natural. Makanya gue udah bilang, lu nge-gym, it's okay kok kalau nggak berotot, walaupun bete juga gitu. Ya iyalah, masa lu nge-gym nggak berotot, tapi itu kan salah satu jualan orang gym. Iya, tapi sebenarnya nggak gitu bro. Lu masuk ke tempat gym, lu berotot nggak? Gua? Enggak, maksudnya orang, kita lagi ngomongin orang general nih ya. Woi, fokus. Gua nge-gym aja. Nah, ada orang masuk ke gym, ya kan? Itu sebenarnya bakal berotot gak? Depend. Ya iya, kan makanya gue bilang it's okay kok, nggak apa-apa kok. Ketika lu ke gym, lu nggak berotot atau lu nggak langsung berotot. Ya siapa tahu lu nggak berotot tapi dapat cewek. Dapat sehat juga. Nah, makanya gue bilang it's okay, brother. Iya, nah karena apa? Ketika lu pakai steroid pun sama, lu nge-gym pakai steroid pun langsung berotot gak? Ya enggak lah, tadi udah dibahas tuh di depan. Bener, makanya itu sebenarnya tuh sama, makanya tergantung fokusnya. Itu aja sebenarnya sih. Dan kalau lu bilang kan tadi soal lu harus bisa dapat reason yang pas. Kalau orang tanding, menurut lu itu reasonnya pas nggak? Oh, tepat banget. Kalau dia emang kompetitif bodybuilder, itu udah bukan bicara fitness lagi, itu udah bodybuilding. It's so much different sama fitness. Bertolak belakang itu. Ini baru bagus. Iya, makanya gua panggil dia kemari. Ayo kita ngobrol gitu. Bukan industri tekstil. Kalau angin fitness seger. Itu, bicara bodybuilding itu udah jauh dari kata sehat. Jangankan nggak usah ngomong PED-nya dulu. Diet garam itu siapa nyuruh diet garam jam-jam hari-hari diet air. Itu kan resiko juga ke ginjal, ke liver gitu ya. Di hari, kanker kulit. Berarti di hari tanding lu hari paling nggak sehat lu tuh ya? Iya. Oh iya, pick nggak ada atlet. Atlet sering ngomong kok Sibam, Ter.
di kalimat-kalimatnya tersirat kok Iya. bahwa mereka ngalamin rush itu after Iya. pertandingan gitu loh. Makanya mereka bilang sayang banget sama keluarganya, mungkin Yes, digamparin mulu. iya. Ketika digamparin jadi ngomongnya sayang banget Iya, gitu. pas anaknya nangis, diem gak lu? Iya. Diem gak lu? Kalau di video kan Kalau lagi gak kumat kan gitu. Iya. oh jadi emang salah satu reasonnya adalah bodybuilding menurut Oh, lo ya? make money lah ya. Ah, Gitu. make money. Walaupun make money di dunia influencer tanpa ROI juga bisa. Bisa. Oh, Cuma bisa. ngomong doang, edukasi. Itu Hmm. bisa banyak kok gue lihat sekarang konten kreator yang bahas tentang kesehatan, fitness, tanpa badannya harus bagus juga banyak. Bisa. Followersnya juga banyak. Mm-mm. Itu mereka pakai otaknya dong, pinter kan gitu. Iya. Iya. Nggak harus ROI juga jalannya Iya. gitu. Mm-mm. Tapi gue sedikit jadi kepikiran nih. Konten lu ini kan berarti ada banyak abang-abangan yang zaman dulu sangat tertutup, sekarang akhirnya terbuka. Lu merasa dong? Oh banyak teman kita Iya. banyak. Dulu nggak ada yang mau ngomongin Roy. Ah. Dulu nggak ada. Ada tuh Sekarang- temen gue tuh konten kreator yang dulunya bilangnya natural ya. Sorry ya bro ya. Oh, banyak. Sekarang jadi BA Ro itu. Temen gue tuh. Iya, maksudnya sebenarnya ranah ini kan udah ada dari dulu ya, Udah dan ada. harusnya mereka speak up. Apa zaman dulu nggak ada sosmed bro? Nggak ada. Nggak ada. Zaman dulu Canggih Pit suaranya belum nyaring bro. Anjay. Dan bicara Ro itu emang bener tabu, bener Lo kata iya, Bang. ketika Kan gua ngomongin ke halayak publik kalau nggak ada satu jenis susu suplemen yang bisa ngebikin lu badan lu gede kayak Binaraga, ya orang tuh nggak ada yang notice. Yes. Orang berpikir suplemen fitness yang ngebikin badannya tuh gede. Padahal mah kagak gitu loh konsepnya yang Padahal bisa. kreatin ya bro. Iya. Padahal glutamin. Tongkat Ali. Oh iya bener. Ashwagandha bro. Ashwagandha bro. Iya, ashwagandha. Iya, gue sumpah gue itu lelucon paling terkonyol ketika gue ngelihat orang yang menggadang-gadangkan gue natural, gue lifetime natural dan dia bilang ashwagandha untuk meningkatkan hormon testosteron alami gue itu ngakak Loh, aja. dia ada tesnya loh. Lah, Tes bikin SIM. Kalau gue mendingan pakai Viagra sekali. Lebih ngepam badannya. kayak mana gitu? Kayak mana? Itu herbal secanggih apa bisa ngebikin ya itulah. Iya namanya skrip ya. Yes. Namanya juga skrip. Ya skrip bro, cuman tetep lah ketika lu ingin mempromosikan sesuatu, naluri harus ada di belakangnya bro. Yes. Oh iya, ya kalau lu udah ujung-ujungan naruli ya susah. Loh iyalah, bener Iya. lah. Karena karakteristik manusia itu, ya kan, semua tergantung nalurinya. Oh bro. enggak, siapa tahu gini bro. Apa tuh? Kalau ngomongin booster, Hmm. testo booster, dan salah satu yang konsumen yang kemakan isu otot-otot adalah anak muda. Jadi testo booster itu digorengnya di anak muda dengan itu. Padahal anak muda belum butuh ya. Iya. Pasangan aja nggak ada. Loh iyalah. Iya. Ntar kalau libidonya naik gimana tuh? Iya. Cekek cooler. Buset, gitu. Download. Cekek cooler. Iya. Gitu. Iya, maksud mungkin karena dia ngelihat ini marketnya kali. Wah, ini Iya. anak muda semua nih. Ya udah gue keluarin booster nih. Ininya apa ya? Ya udah otot gitu. Padahal ternyata anak muda di kelas wah sange banget gitu. Ya, aduh, mati. Iya, itu Resiko banget. bener lu anak Bener. umur 19 tahun terus lu pakai Ngeliat gurunya Tribulus. takutnya kan. tribulus, terus lu pakai di dalamnya tuh ada Ashwagandha, ashwagandha tongkat juga ali. ada tongkat ali, Waduh. ya kan, ginseng ekstra, Wih. panas ginseng kan. Lu di kelas guru lagi nerangin, Iya, lu iya. serseran anjing, teng. Disangkanya gurunya pakai baju cosplay ya. Iya itu lah, makanya gue sering kayak kok ini industri kok begini banget Iya gitu. sih. Kayak oke lah, kita harus ada salah satu orang tuh yang bawa ini ke publik ya kan, bawa ini Iya. ke permukaan untuk menjelaskan ini. Karena gue tuh bukan tipe orang yang, balik lagi, gue bukan tipe orang yang anti PED. Gue tuh tipe orang yang kayak bapak-bapak. Kalau ada anak ngeyel, ya lo cobain aja. Nasihatin ya. Iya, kita nasihatin, terus nih orang nih ngeyel, Biar coba dulu gitu. ya lo coba aja dulu. Yes. Lu coba dulu. Ntar lu juga lu chat gua. Pinjem duit. Nah, bro, lu kan di fitness influencer yang ibaratnya lebih mengerucut ke pinggir jurang itu Iya. ya. Ada nggak yang paling bikin lu ngerasa kayak gue ganti aja, maksudnya jangan terlalu gini banget deh. Soalnya lu kena masalah terus atau gimana atau apa bro? Pengalaman lu selama ini? Ya gue tuh sebenarnya lebih pengen orang tahu aja gitu loh.
bahwa ya emang di sini resikonya gede gitu. Ya. Money-nya gede gitu. Biar saat orang make itu kan mereka punya pikiran tadi, Ya. naluri tadi ya Ya. gitu. Gue mau mutusin karena ini loh Bang. Pakai PED ini kan kontrak seumur hidup dong, bukan lu satu cycle stop gitu ya. Ya. Gue satu cycle PCT, nggak ada istilahnya PCT kalau lu udah kenal sama roid stacking. Yang ada lu on TRT, udah Ya. kontrak seumur hidup. Hmm. Mungkin mandul, mungkin. Mungkin bisa. Gua nggak bilang pasti mandul, Iya. tapi kemungkinan lu untuk fertilitas lu drop itu mungkin, apalagi lu makainya anak di bawah 25 tahun. Iya. Belum punya keturunan gitu ya. Tapi sorry, oke, kalau ngomong soal mandul, bisa nggak kalau yang udah make bertahun-tahun dan dia akhirnya, gue salah nih. Terus dia mau meritnya telat bro, misalnya umur 32 gitu, merit. Dan dia dari 20 udah on. Terus kata dokternya dia ke androlog, wah ini ngaco nih, ini lu, hormon lu gitu. Bisa tapi nggak ada garansi Bang. Oh. Iya, nggak ada garansi lah. Dan iya bicara fertilitas ini kan 2 orang Bang, takutnya yang mandul ternyata pasangannya itu. Oh, ternyata Jadi ceweknya sesuatu juga yang on juga kompleks ya? gitu. Iya. Bukan, maksudnya mungkin ada masalah lain gitu. Enggak, ada juga yang on juga. Gitu. Jadi ini nggak bisa mutlak langsung anabolik, Tapi bisa dibenerin? tidak ada garansi. Balik testosteronnya balik normal itu juga nggak garansi. Nggak gitu. garansi? Nggak garansi PCT bisa balikin testosteron itu secara normal. Padahal- Kalau udah mandek, kalau Iya. udah soak, Bisa mungkin naik cuma nggak akan balik normal. iya. Terus what should they do? Ya TRT for your life. Iya, hati-hati. Makanya gue udah bilang ini tuh masalah stacking, masalah mengonsumsi anabolik steroid ini bukan hal yang mainan. Karena gua pun waktu itu melakukan itu. Alasan gua sampai saat ini gua memilih jalan untuk TRT, ya karena Mau punya anak. konsekuensi dari efek samping yang pernah gua jalanin Yes. gitu. Gue udah sempat ke dokter, dok, gue mau punya anak nih, bla 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 bla. Oke, ya di PCT sama dokter androlog, ya kan? Di PCT sama dokter androlog balik lagi, nggak ada garansi Masih testosteron bisa juga. alami gue bisa Nggak naik, bisa. gitu. Nah, ketika testosteronnya ibaratnya nggak bisa naik, ya ibaratnya testosteron 300 mau buat apa sih bro, ngaceng doang lah itu. Sedangkan kemarin ya kan testosteron kita tuh udah di atas 1000, ya kan tuh 1000 betah-betah tiba-tiba pas di ini Cekek gitu. pas di Ke 500 PCT, aja susah. Iya, pas di PCT tiba-tiba kita mentok di 300 dan ini ke dokter bilang ini udah the best kamu segini. 300? Iya, gitu. Naturalnya 300, ini udah the best kamu gitu. Kita ngomongin masa testosteron nanogram per desiliter ya. Iya, bukan MG Bukan guys. MG Yes. ya, Oh. bukan MG. Nah, ternyata gua kan karena biasanya kita udah 1000 kan gimana sih bro? Kita Woi, sakti di cakep gym, banget. ya kan? Manly. Yo, manly di gym kita Maskulin, kuat, iya. maskulin. Keren. Di kasur kita Jago. bisa bolak-balik Iya. gitu kan. Tiba-tiba balik ke 300, ya stres dong. Yes. Nah, ketika kita stres, ada jalan lain nggak? Ujung-ujungnya tetap dokter androk menyarankan ya udah lo TRT. TRT aja. Itu doang. Seumur hidup. Iya, Seumur hidup. iya seumur hidup lah. Ujung-ujungnya ketergantungan nggak? Ketergantungan. Ketergantungan. Jadi Makanya kalau mau coba-coba jangan deh. iya, makanya itu aduh, itu Jangan ya deh ya. iya. Dan kalau ketika lu ngomong ketika cycle, gue cycle tapi gue sekarang udah PCT dan gue normal. Yakin. Iya, lu harus tahu kalau hidup itu nggak cuman lu. Mungkin Anjay. terkadang semua orang nggak seberuntung lu. Mungkin lu Betul. dalam keadaan beruntung, Iya. Genetiknya bagus. genetiknya bagus gitu kan. Ada orang juga yang tiba-tiba soak Ada. Banyak. gitu. Karena itu tadi gaya hidup mereka sebelum pakai anabolik steroid gimana Bang Haji gitu. Mempengaruhi itu. Oh, pengaruh banget. Jangan-jangan dia udah tadinya bekas mabok-mabokan, pakai narkoba di mana liver udah kacau ya. Kondisi badan udah kacau, pakai roid jebol semua. Padahal pakai roid gua udah jalanin hidup sehat lah, tapi Ya. 10 tahun ke belakang lu kayak gimana? Gitu. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang mempengaruhi 10 tahun kita ke depan ya bro? Pasti. Iya dong. Oke. Jadi emang guys, jadi sebenarnya kalau kalian memutuskan untuk memulai kayaknya gue mau cycle atau kalian mau mencoba itu harus dipikir berulang-ulang kali dan reasonnya harus tepat guys. Kalau cuma buat keren-kerenan nggak usah lah. Iya. Betul, naik Rubicon tadi udah bener. Kalau enggak mending badannya tutupin terus ya bro, jaketnya jaket mahal gitu. Dan ada nggak nih yang udah ceritanya coaching sama Mas Andri terus yang udah
yang udah sering inilah ngobrol, mereka komplain dengan badan dia atau mereka nggak sesuai ekspektasi apa yang dibilangin Mas Andri? Komplain sih nggak ada, cuma lebih ke real ini sih, menyadari ya, realis ya gitu. Jadi lebih menyadari kalau emang ini kompleks banget. Iya, gue kan evaluasi tuh. Kalau udah pakai latihannya kayak gimana? Nah, latihannya masih lempar-lempar gini. Lempar-lempar. Iya. Nggak ada formnya salah, range of motionnya salah gitu. Itu satu. Kemudian makanannya overcook lah, kan pengaruh nutrisinya, penyerapannya. Proteinnya masaknya secara berlebihannya nggak serap sempurna gitu loh. Dua faktor ini ternyata pengaruhnya gede banget gitu. Makanya kan kalau kita masak daging-dagingan itu kan juga nggak bisa, ada waktunya, ada suhunya gitu. Nggak bisa yang udah dimasak terlalu lama. Kerendang kan juga nggak ada nilai proteinnya, udah rusak semua kan gitu. Ada pun kecil gitu loh. Oh, yang rendang sering diangetin itu ya? Iya, denaturasi kan, makin enak. Oh iya. Tapi Gue kalau bikin Indomie sebentar bro. Nah, lebih sehat. Langsung dia nggak gitu lodo. Iya. Kok jadi ke Indomie goblok? Biar nggak overcook. Biar nutrisinya masuk ya. Ada proteinnya, lu lihat dah tulisannya, ada proteinnya. Iya, kalau protein tuh kalau kena panas terlalu tinggi dan terlalu lama mengalami denaturasi gitu. Kayaknya overcook. Penyerapannya berarti kan kalau kurang. Gyukaku jangan lama. Dihitung di kalkulatornya udah bener nih coach, 1,5 berat badan, dua kali berat badan gitu. Tapi pemasakannya. Tapi kalau untuk masalah nutrisi gue boleh tambahin sedikit. Iya, boleh. Lo jangan berpikir lo pakai roid itu udah pasti gede. Sebenarnya masalahnya itu udah dimakan lo. Yes. Kan nutrisi itu, waduh, itu kalau gue malah disuruh milih ya, antara latihan yang benar-benar perfect, Nutrisi. apa lo mau milih pengaturan nutrisi yang benar-benar perfect. Nutrisi lah. Karena benar, ketika kita ibaratnya udah pelajarin contoh ini orang nih kebutuhannya segini, ininya segini, itu udah pasti hasilnya juga pasti bagus. Beda. Dan masalah nutrisi ini akan berubah terus. Yes. 2 bulan lo pakai segini, nanti Betul. bulan ke depan lo pakai segini. Nggak ada lo yang template setahun lo pakai ini. Nggak ada. Iya. Lo boleh tanya anak-anak CF tuh yang lagi bertanding kayak yoga, si Anjar. Itu setiap 2 minggu sekali itu pasti gue evaluasi dan rubah. Yes. Kuning telurnya lo tambah nih, lo butuh asupan lemak, lo tambah, lo masukin lagi kacang, lo masukin lagi yang lain gitu. Ini kayak omongan lo mau Farah ya? Iya. Karena memang sebenarnya masalahnya tuh di situ gitu. Kunci utamanya itu. Mau tanding, coba lo gue lihat conditioning dulu. Wah, lo deplete nih, tambahin good fatnya. Gue tipe orang yang sangat percaya kalau good fat itu sangat kritikal untuk masalah bodybuilder. Benar. Jadi nggak cuman karbo, nggak cuman protein. Nggak cuma protein. Jadi ketika lo memikirkan, oh gue 2 kali berat badan, ya kan protein badan gue gede, nggak bisa. Badan gede itu nggak bisa stand alone protein doang. Yes, setuju. Itu harus ada sedikit karbohidrat. Karbohidrat itu cuman pembangun, tenaga pembangun untuk kita pakai latihan. Ya, benar. Nah, kita tuh butuh good fatnya itu. Ini orang takut makan karbo. Iya. Aduh, mau ini takut karbo, enggak. Lo bukannya abang-abangan zaman dulu binaraga kayak seperti itu? Iya, takut karbo tapi karbo? Iya, tapi begonya dia takut karbo, tapi begonya dia makan buah. Hah, kan karbo tuh. Mungkin lagi di jalan kan ngeliat ada buah hampir gitu, Bro. Enggak, intinya tuh orang-orang dulu tuh masih belum Nasi, pintar. musuhnya nasi. Iya, gua nggak makan nasi nih, tapi makan buah. Nanas, apel segunung. Lah itu karbo, Bambang. Karbonya sugar lagi. Iya, gua nggak minum air, tapi makanin semangka. Wah. Lah, itu Sebulet gitu lagi. semangka itu kan 90%-nya kan air. Iya. Mendingan lo minum air, kan maksudnya begitu. Tapi emang sih itu kalau ngomongin nutrisi ya. Iya. Lu nih, kalian nih teman-teman fitness mania semua bisa deh ikutin semua program binaraga tuh yang ada di internet. Tapi kalian akan susah ngikutin program makan mereka. Bener. Ikutin, coba latihan ala Sibam. Iya, Wah, bisa. coba lu ikutin makannya. Iya. Mencret. Stacking ala Sibam bisa diikutin. Bisa. Coba lo ikutin makannya. Miskin lo. Kan kecuali Oscar, Bro. Oh iya. Iya, kita kan Oscar. Jangan goblok lagi ya. Kalau Oscar bisa dia. Tapi emang nutrisi itu gimana ya? Mungkin abang-abangan zaman dulu, Bro. Dia akan menyangkal gini, loh.
ini works di badan gua. Harusnya works di badan lu. Nah, iya gua baru mau ngomong gitu. Sambungin. Iya. Iya, maksudnya dia loh, lihat tuh. Gue jadi loh. Asian Game. Lu udah bawa Asian Game. Ayo Itu ya. acara. Maksudnya gitu kan, Ya. jadi apa sih? Ya kan portofolionya dia. Tapi kelihatan ya bro, ketika lo datang ke sini yang sering nyenggol sebenarnya dia kan ya. Iya. Mancing-mancing nih. Mancing-mancing sebenarnya dia. Bilang Asian Game jadi ini. Iya. Ya itu dia bro, maksudnya ya soal PED ini emang gimana ya? Kita juga mau nggak diomongin ternyata ini industrinya gede banget. Iya. Lebih gede dari suplemen menurut lo? Iya. Iya dong. Iya bro. Ke anak-anak terutama sih. Iya. Terus kemarin ada yang sempat nge-DM kita tuh. Saya mau beli PED bang, tapi saya driver Gojek gitu. Saya Buat ngumpulin duit dulu deh. Aku Aduh, bilang dong, iya. ranking story. Kalau masih ngumpulin duit lu nggak usah pakai PED. Lu penuhin. Enggak, dia dulu. buat apa maksudnya? Ya, pengen keren lah. Iyalah. Nggak usah pakai PED gitu loh. Fokus aja gitu. Latihan, makanan. Gitu Karena- kan, gue naikin. Gue nggak mau tuh yang kayak gitu tuh pakai kepicu, kerangsang buat pakai PED gitu loh kan. Habisin uang banyak banget. Oh iyalah. Apalagi kalau cuman keren itu kan indikatornya luas. Iya, berarti kerennya dia tuh ekspektasinya dia tuh Badan harus ya. berotot. Sama mikirnya cuma satu cycle berotot. Nah, iya itulah yang tadi kita bahas. Makanya tuh ya hal-hal kayak gitu sebenarnya mau kita nggak bahas, tapi harus dibahas. Harus dibahas. Kalau kita bahas tapi kita di pinggir jurang, Iya. gitu. Resiko lah. Nah, ini langsung kita agak sedikit yang PED, ngomongin PED-nya tapi yang agak kekinian ya. Yes. Lo ngikutin juga peptide. Ya. Dari yang mana aja? Dari IGF-1, pack MGF gitu. semua? Ya. AGH, AGH, Ya. terus GHRP, CJC. CJC itu semua. Iya. Dan sekarang kalau anak fitness sekarang udah pada tahu itu semua. Enggak lah. Sebagian besar kalau mereka udah informasi, mereka udah pelajarin, cuma make belum. makanya iya. Tapi tahu, mereka tahu banget. Ada TB 500. Iya, mereka lebih tahu daripada orang-orang abang-abang zaman dulu. Iya, kalau iyalah kalau Tahu, zaman mereka dulu lebih mah. tahu. Cuma untuk make peptide itu kan, waduh, itu lebih Iya. budgetnya lebih gede daripada PED lagi, steroid tadi itu. Dan kalau orang nih nanya, "Bang, kan steroidnya berbahaya nih. Gua kalau pakai peptide doang gimana, Bang?" Ya bahaya juga Iya, gitu loh. Sama aja kan? Sama aja. Ada resikonya kan itu. Kalau contohnya HGH kan ya kalau lu salah-salah langkah lu itu resiko meningkatkan resiko kanker loh. Iya. Oh iya, ada sel Kan harus tes kanker Ah. dulu, cek kanker dulu gitu. Lah yakin lu nggak ada sel kanker aktif kan Iya. gitu. Apalagi HGH Ada sekarang. resikonya semua. HGH itu sekarang dipakai di semua tingkat pertandingan ya, bro Pasti ya. kalau udah orang udah menuju pro, Iyalah. stackingnya pasti HGH. Iyalah, pasti lah. Peptide pasti ada. Iya, Bukan karena cuma satu peptide bener, lagi. karena HGH itu gedenya pakai HGH sama gede tanpa HGH itu Oh, beda loh. Lebih Beda. mewah kalau Iya, pakai HGH. bener, lebih Bukan mewah. loh. mewah, kalau enggak, kalau di panggung tuh kayak shiny gitu. Oh tuh. iya, enggak. Gini loh, ketika Lebih kenyal gitu kayaknya deh, ototnya seger. enggak, emang beda bro. Iya. Jadi ketika dia naik panggung nih, kita bisa tahu ini pasti on HGH nih. Yes. Oh, Ini on iya. HGH, ini enggak nih. Iya. Gitu. Ini cuma modal tren doang nih, gitu Aja. kan. Tren Nah, Stano, Iya, tren Stano, Testo ya kan. Eh. Kalau ini HGH nih, kelihatan. Iya, makanya bukan ya lebih mewah tuh maksudnya kalau kita lihat kasat mata tuh kayak dia pasti badannya kalau deret 5 nih. Nah, dia mencolok banget. Oh iya, padahal sama bener. keringnya gitu. Iya, Eh, benar. jadi seger. Iya, lebih seger. Mukanya juga nggak Iya. manyun banget. Kayak monyet mah semua. Semua yang naik ke atas panggung kayak monyet. Enggak maksudnya iya, mungkin lebih Kempot-kempot. lebih bersih kali ya. Emang segitu ngaruhnya HGH di bodybuilding ya. Segitu ngaruhnya tapi kan nggak bisa pakai satu kotak Bang Haji. Iya, Mau iya. dalam jangka panjang kan baru dia punya efek gitu loh. Iya, dan HGH juga nggak bisa stand alone, makanya Yes. mewah. Iya. Mewah dia. Makanya alasan gua ngejual PT gua tuh si Anjar. Anjar. Jar, Iya. cepet-cepet lo di kos. Udah laku belum, Anjar? Belum. Duit gua habis. Lu. Tapi Anjar sih
Itu bagus sih. Maksudnya Bagus. asal dia bisa memaintain ya. Ama kayaknya anjir kurang senyum kayaknya ya. Iya, karena sebenarnya senyum. Bete mukanya gitu. Enggak, ketutupan kumis. Jadi dia enggak senyum. Kayaknya anjir mukanya bete-bete gitu. Nah, balik lagi ke Mas Andri ya, nih di Pontianak udah lumayan maju fitness. Lumayan. Pontianak bagus-bagus atletnya. Bagus. Sebagian besar bagus-bagus. Perkembangannya oke, fitness Perkembangannya centernya oke. bagus-bagus. Terus yang kemarin ke Malaysia ada lumayan juga banyak. Lumayan. Banyak atlet Pontianak juga ya oke-oke sih. Oh. Bisa lah disaingkan sama teman-teman di Jawa. Enggak inilah maksudnya ketika Gak ketinggalan banget lah. Yes, Iya, ketika atlet Pontianak main di Malaysia atau Singapura, bawa nama Indonesia tuh nggak malu-maluin Nggak lah. malu-maluin lah. Iya, Masih keras-keras juga ya. keras. Dan ini kan akhir tahun ini ada salah satu pertandingan besar nih. Iya. Banyak juga yang mau ikut. Oh ini teman-teman kita yang di Pontianak ikut yang di Jepang nih sekarang ya. Oh, di Di mana? Jepang. Di Jepang. Iya, Jepang. Oh, Jepang Pro itu. Iya, kan ada Jepang, ada Thailand, Oh. Gitu. Berarti udah semuanya ke Iya, cari title. kiblatnya Udah ke IBB, IBB. ya? IBB Cari pasti. title. Wih, gokil. Karena kan yang prestisnya kan sekarang kan karena ada satu brand yang ngegoreng title FBB Pro, ya pasti balik lagi karena ini industri, Yes. ya kan riding wave, ya harus pasti. mau nggak mau harus ikut gitu. Jadi Iya. salah satu gengsinya Instagramnya adalah ada tulisan IFBB Yoi, Pro. FBB Pro. Anjay. Kalau Mas Andri nggak ada kepinginan? Belum. Tapi ada kepinginan. Oh enggak lah udah tua aku. Oh, enggak lah, bisa lah ya, bro ya. Gua nggak nyaranin karena gila. Gue tahu bro susahnya Mampus, tanding ya iya, kan. iya. Apalagi kita ada anak ya, Ada ada kerjaan. anak, ada kerjaan, ya kan ada. Kayaknya kalau nggak fully atlet nggak bisa deh FBB Pro. Kecuali emang kita kerjanya atlet full. Iya, Kalau ada kerjaannya agak susah sih. iya. Karena Iya sih. Kayak kita bisnis, apalagi gua pegawai biasa. terus ya ada istri anak itu gila kalau kita prep lagi dalam keadaan gila-gilaan kan. Waduh. Itu sih nggak ini sih. Diungsiin dulu ke rumah. Ada loh yang Mama. begitu. Ada loh yang begitu. Ada, iya. Ada. Atlet ketika 1 bulan udah mau bertanding nih dia lagi Atau dia pergi. Iya, dia pergi anjir. Makanya menurut gue Sampai itu segitunya ya? Iya, itu nggak worth it. Pertanyaannya menang kagak? Kagak. Buat berapa menit? 1 menit atau 2 menit? Iya, 3 menit di panggung. Iya. Makanya itu nggak worth it gitu. Dan gue mau nanya nih sama lo, Bro. Yes. Bro, point of view lo kalau menurut gue pribadi roid itu murah, tapi maintain makanan dan Mahal. multivitaminnya itu sangat mahal. Nah, sepenting apa sih multivitamin menurut lo, Bro, untuk orang-orang yang stacking? Oh penting banget bang. Jadi vitamin itu kan kayak barrier ya, pelindung kita. Iya. Emang tidak, tadi nggak ada garansi lagi. Iya. Tapi kita berusaha menjaga itu gitu. loh. Preventif ya. Preventif banget. Kenapa? Karena roid ini kan banyak meningkatkan resiko komplikasi. Kita nggak cuma bicara liver toxic nih. Yep. Iya. Yang orang takut kan ya liver dan liver. Itu Dan yang dia nggak digoreng tahu. soalnya. Dia Ya, nggak tahu benar. pembunuhnya yang nggak ketahuan tuh jantung. Yes, betul. Itu yang berusaha kita jaga. Bukan cuma dari vitamin aja, lalu harus check up juga. Yes. Contohnya apa vitamin-vitamin yang menurut lu itu krusial banget? Astragalus ya, itu satu. Kemudian angka ya. Angka itu bahasa Inggrisnya apa sih? Ya, lupa Angka gua. bukannya obat demam Ada berdarah? kapsul ya. Iya. Angka, ya. Oh, Kemudian kiten ya, kiten ya. Enzim kiten ya. oh, Omega buat jantung itu. omega 3. Ya, berberin gula darah apalagi pakai HGH kan. Berberin. Ya, berberin ya. Banyak lagi sih multivitamin gitu. Probiotik buat penyerapan di usus kan gitu. Biar ususnya tetap sehat kan, tahu lagi kalau kita makanan kondisi diet itu kan itu aja gitu. Perutnya sampai bosan ya. Aduh, ini Iya, lagi penyerapannya katanya. juga jadi penurunan penyerapan nutrisi gitu. Kan ada suplemennya. Ya itu. Iya. Ya itu ujung-ujungnya keluar duit kan. Wah banyak itu, malah banyak kan. Kayaknya mahalan suplemen deh. Nah. Kalau di total itu suplemen itu bisa 5 jutaan juga. Iya. Kalau mau beli brand yang emang Hmm. punya nama gitu. Tapi kalau brandnya cek-cek banyak. 100 ribuan, 200 ribuan, tapi Iya. kali juga juta Iya. juga. Kan 2 kita juta kan juga. kita kan pakai multivitamin itu kan gak cuma sebulan, Bro. Iya lah kan itu. On prep. Every day. Makanya pas lu bilang pas si Bam this is my breakfast. Wih, banyak banget tablet langsung dia hop gitu kan dia minum. Itu duit semua itu. Kenapa nggak dia makan duit aja? Kayak breakfast. Logam tapi. Jadi emang segitu pentingnya ya. Penting banget. Shield bener ya. Iya. Gue dulu nggak mikir sepenting itu bang. Haji. Dari dulu gue nggak pakai.
Multivitamin. Zaman nggak ada duit mau pakai multivitamin dari mana, Bang? Kita sama, gue juga dulu adik-adik nggak ada duit. Pakainya taunya Stano ya. Nggak pakai kayak gituan, Bang, lemes. Kayak nggak sehat gitu loh. Hasil cek lab jelek terus. Mual-mual ya dulu. Pokoknya nggak ada yang nyaman lah. Pokok semuanya tuh keluar rush gitu badan kita. Nah, setelah pakai multivitamin tuh lebih enjoy. Lebih ngerasa secure aja. Dan ini kita ngomongin balik lagi ke roid. Menurut lu the most toxic roid yang lu harus bilang ke ini nih anak-anak fitness apa yang harusnya lu jangan deh. Oke. Kalau lu mau nyoba versi lu, jangan deh. Versi lu, versi gua. Oh, iya. Ya, yang toxic paling bener-bener toxic yang harus bener-bener di warning, di garis bawahi. Paling toxic dan emang semua orang harus paling tahu ya. Gua ada 2 sebenarnya yang paling satu gua, aja. Aduh, satu nih, ya udah gue keluarin satu deh karena ini paling banyak banget beredar di masyarakat, paling banyak yang ketipu. Stano. Lo Stano. Winstrol. Lo apa? Gua lama satu lama ya? amat. Gua golongannya nandrolon. Lo nandrolan. Nah, turunannya. Turunannya? Ya, kalau gua halo. Cuma halo itu kalau anak nggak punya duit nggak kenal. Oh iya. Yang familiar apa? Yang Stano. Iya, Stano. Nah, kalau gua menurut gua kalau halo yang tahu yoga doang. Sama putu. Yang memang paling powerful ya kan, paling menyeramkan juga efeknya yaitu halo. Halo, benar. Ya, cuma nggak semuanya tahu. Iya, yang paling receh itu sebenarnya Stano. Orang mikir pakai Stano itu 5 3 bulan, wah gendeng. Iya, itu setahun kontes 3 kali. Iya, 9 gila bulan. Anjir. Tapi kan ada tuh senior yang cemilannya testo apa Stano. Ada. Gue pernah denger tuh. Ada. Dicemilin, bro. Iya, kalau itu ada, bener. Jangankan gini, bro. Dia mau naik panggung dia tenggak Stano 3 anjir. Mau naik panggung. Emang kayak gitu kan. Iya, di belakang panggung dia apa namanya loading. Kenapa Viagra? Pakai Stano. Dalam hati lu pikir Stano itu pre-workout anjir. Kalau pre-workout kan stimulannya ada, langsung pump. Stano mana ada anjir. Ya dia ada yang dia yakini, nah, bro. sugestinya kan balik lagi ujung-ujungnya ke placebo. Ketika seseorang percaya placebo berarti ilmunya itu sebenarnya belum sampai. Kalau enggak harusnya temennya aja ganti diem-diem ya, dituang botolnya diganti kuning tapi yang lain gitu. Iya, karena gini, gue terus terang nih ya, kalau gue pribadi untuk kita sekedar sharing ya, untuk ibaratnya membina atlet-atlet yang mau tanding, gue selalu masalah Stano dan Winstrol itu untuk finishing. Yes. Stano, Winstrol, Trent. Itu kalau gua ya, Halo juga. Halo, itu untuk finishing. Jadi kalau untuk pertama gitu kan, kebanyakan gua tuh kadang suka kasihan dan gila, badan lu masih basah, lu diet hari pertama, lu langsung masuk Winstrol sama Stano. Gila, itu gua kasihan tuh sebenarnya. Gua tuh sebenarnya kalau ini cuman kalau testo ya wajib lah ya. Kalau itu mah enggak usah. Base lah. Ya base. Perubahan testo dari C ke terus ke P gitu kan, itu kan wajib. Paling ujung-ujungnya ya gue masukin clean dulu sebenarnya, kayak gitu. Itu basicnya gitu. Ya karena kalau yang udah yang roid eksotis itu sebenarnya itu kayak whipped cream ya, di kue. Kalau kuenya belum ada, apa yang lo mau hias gitu. Apalagi yang lemaknya tinggi udah pakai masteron. Wah, kan di atas 15% pakai masteron habis duit dia. Iya, mau ngapain? Iya. Dia shape badannya belum ketahuan bentuknya gimana, tapi kayak udah mau harus ini. Ya karena mereka suka mengcopy paste apa yang udah dilihat. Iya. Dan berharap seperti itu padahal mah enggak gitu. Dan ada nggak nih Mas Andri dari murid-murid lo atau teman-teman lo yang ngerasakan impact yang terburuknya? Terburuk belum banyak sih ya, rata-rata. Sampai nggak masuk rumah sakit gitu? Oh nggak ada. Nggak ada. Karena mungkin kan dipandu, dijagain jadi gitu. semua lu pantau ya? Cuma dengan penyakit lain ada. Oh, dia datang udah itu tadi investasinya udah punya penyakit. Ada komorbidnya ceritanya. Iya, udah ada bawaannya dia, gaya hidupnya dia, dan pakai roid pun gaya hidupnya nggak berubah ya otomatis. Oh iya. Gua udah warning kok itu. Mas Andri, coach boleh nggak aku nih pakai ini masih alkohol, tapi aku nggak bisa ninggalin alkohol. Waduh, nggak bisa. Gue udah warning, nggak apa-apa deh, gue pakai alkohol ya. Tahu sendiri. Jadi, alkohol lebih bahaya.
buat liver. Iya itu Ditambah lagi Oh, stacking. iya. Waduh. tambah lagi begadang. Iya. Belum lagi yang on kan, Inex, nah Wah, Iya. macem-macem gedeknya itu. banyak gitu. Begini. Betul. Tambah serem kan apa yang dimasukin kan gitu. Iya. Jadi Iya. kalau resiko penggunaan PED atau anabolic steroid yang bisa banyak banget komplikasinya ya, gaya hidupnya nggak dijaga. Rata-rata orang Indonesia kan gitu. Pokoknya gue pakai roid aja deh, kesehatan gue belakangan gitu. Mungkin tampilannya sehat. Iya. Kelihatannya mah sehat aja. Nah, ada lagi nih. Nah, gue baru mau nanya. Ya udah. Menurut lo, compoundnya lengkap apa merek yang bagus? Nah. Wah, Kalau menurut gue mah itu kan semuanya underground lab ya. Iya. Nggak ada namanya roid itu pharmaceutical grade. Iya. Semuanya labnya mah kitchen. Jadi pengen gue ngomong banget, untung ditanyain gue lupa tuh jadi. Ya kalau gue yang penting komponnya lengkap. Bahkan Yes. merek paling murah ya, yang orang anggap paling murah ya K itu ya. Itu merek kayaknya paling ada murah. dua kan kayaknya. Yang abangnya apa adeknya? Yang senior lah ya. Oh, yang senior. Yang senior ini harganya paling murah banget. Hmm. Dan menurut gue dulu gue pakai bagus-bagus aja. Gitu. Iya. Iya, Oke, jadi negara seberang. Oke. Kalau lo yang penting compoundnya lengkap. Iya. Kalau lo? Gua kemakan merek. Nah, iya. Kalau dia harus banyak merek temen harus gua bagus. merek. Iya. Nah, kalau gua compoundnya lengkap. Yes. Kalau gua compoundnya lengkap. Iya. Karena sama aja dia mau bilang apa oil carrier oil segala macam tidak terbukti. Oh Siapa iya buktiin? itu bener kok. Apalagi bilang Bicarain ini carrier and everything. bener pharmaceutical grade mana Ya, ada sih? ada itu. Termasuk Pfizer juga. Itu kan emang buat terapi gitu. Oh, iya. Nggak Aduh. bisa dibeli sembarangan juga Iya, gitu. itu mahal coy. Nggak beredar itu di Indo. Iya, mahal, coy. Ada beredar di Indo mah yang underground lab semua lah gitu. Hmm. Cuma kemasannya ada yang bagus, ada yang jelek gitu. Kan kalau yang keren packagingnya kan kayak Kayak meyakinkan gitu ya. Iya. Malah ada satu peptide yang bungkusnya tuh kayak ini senjata, Bro. Dalamnya kayak ada busanya. Oh iya emang sekarang keren kayak gitu. banget. Emang kayak gitu. Emang sekarang di ini kayak maksudnya, gitu kan. Kayak Kan biar eksklusif harganya, gitu iya, ya. biar harganya jadi mahal padahal mah murah. Iya. Apalagi yang maklon kayak gitu. Aduh, maklon Apalagi di kalau Cina. kita di botol vialnya ada nama mereknya. Iya, Wih, aduh itu nggak mah enak murah. ya. Murah itu. Modalnya murah ya, maksudnya digoreng-goreng di sini di Indo Jadi malah emang. mahal. Iya, emang lu pikir di apa namanya orang pada maklon itu semua mahal. Bisnis suplemen jauh lebih mahal dibandingkan bisnis maklon roid. Tapi Maklon untungnya lebih peptide. besar gitu. Lebih besar, cuman kan memang resikonya lebih besar juga. Yes. Gitu. Dan ini gue tadi tuh kepikiran mau ngomong soal kan udah di era keterbukaan ini ya Mas Andri. Iya. Lo kan melihat yang balik lagi tadi banyak senior yang sekarang akhirnya speak up, tapi juga ada yang memutuskan untuk tetap di jalurnya seperti dia dulu diem aja. Oh iya. Malah ada yang bukan langsung, malah yang ada udah memberi dirinya kalau dia ya gua natural gitu. Nah, dan menurut lo untuk orang-orang yang udah mendeklar dirinya dia natural itu apakah kita berhak? Maksudnya gini, apakah kita berhak untuk menjudge dia atau kita juga ikut gimana ya gue ngomongnya? Menghujat. Bukan menghujat, maksudnya udahlah bro gitu loh. Apa ya bahasanya gimana sih bro? Ya udahlah kita sama tahu mendingan ini tuh dia yang kita bareng-bareng lah digituinnya edukasinya mungkin ya daripada lu yang kekeh banget sama pendirian lu tapi lu di belakang lu sebenarnya masanya banyak gitu. Yes. Gimana Mas Andri? Kalau bagi gua halal aja gitu Bang ya. Jadi kenapa gua nyatain halal aja? Yang satu pasti dia ada keterikatan dengan sesuatu mungkin brand atau apa. Yang harus dibangun gitu loh dengan posisinya dia sebagai natural dan itu sebuah keputusan gitu dan susah juga mereka juga dihujat gitu loh. Mereka akan selalu di kolom komentar di DM pakai roid itu udah tekanan juga bagi Walaupun atlet dia gitu. bilangnya itu natural tetap dihujat ya. Betul, tetap tetap pasti dapat tekanan pasti gitu loh. Gue juga nemuin beberapa temen juga kondisinya kayak gitu. Itu satu. Kedua adalah ya biar mereka menginspirasi juga gitu. Biar kita ngasih edukasi, kita inspirasi dari sisi lain, mereka biar dari sisi lain nggak apa-apa biar tetap bahwa hidup sehat natural bisa
sehat juga, bisa bagus juga. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi biar aja kita di dua sisi yang berseberangan aja nggak apa-apa, tapi jangan senggol-senggolan. Yes, jadi untuk entry barrier-nya ya kan. Jadi di gym itu kan ada barrier-nya tersendiri kan. Natural barrier-nya itu sampai sini. Yes. Ya kan. Untuk yang on PD barrier-nya itu sampai sini. Yes. Nah, untuk yang champion ya kan, jadi natural PED sama yang champion ada barrier tersendiri juga di sini. Nah, ketika seseorang ini mau nge-gym dengan ngelihat sosok yang wih dia neti bisa begini, dia masuk ke barrier yang ini. Nah, ternyata ya diikuti sama dia. Enggak, ternyata dia nggak bisa menembus barrier yang on PED. Karena badannya dia, lah kok gue begini ya. Yes. Nah, akhirnya dia akan masuk lagi ke penghalang, ketemu lagi dengan cara ya ngelihat kita ini. Oh iya nih. Jadi kita ini orang-orang yang levelnya tuh bukan untuk orang-orang yang pemula sebenarnya. Oh ya. Untuk orang yang udah ngejalanin dulu ya. Yes, untuk orang-orang tuh yang udah ngejalanin putus asa. Ya kan? Baru didengerin. Iya, dengerin si Andri ngomong, dengerin si Canggi ngomong, dengerin si Aji ngomong. Oh, ternyata gitu. Ternyata di dunia fitness itu warna-warni gitu. Nah. Padahal kan sebenarnya maksud kita ini adalah kita ya noble lah, maksudnya kita telling the truth gitu. Iya, cuman kan nggak ada orang yang nggak bisa terima kebenaran. Benar. Iya. Karena kebenaran tuh susah diterima. Benar. Nah, ketika dia bilang, oh berarti ketika dia ngeliatin kita nih ngomong, ternyata dia ngomong, oh berarti kalau mau bener-bener gede harus on PD. Bener, dia bakal ngelakuin itu. Gede, mungkin dia gede, tapi nggak bisa juga masuk ke stake 3 champion. Yes. Ya itu tadi yang kita bahas di awal tadi itu. Yes. Banyak prinsipnya gitu loh. Gitu. Iya. Jadi kompleks bener ya semuanya ya. Dan emang di saat apalagi negara kita negara gede banget ya. Banget. Gede banget. Makanya produsen suplemen ya. Semua negara kayak nawarin. Semua negara tuh big brand itu berebutan masuk ke Indonesia. Yes. Gitu. Karena kita ini besar banget. Konsumtif juga. Konsumtif. Dan panik buying-nya itu sudah teruji. FOMO. Digoreng. Gini nih, si Anu menang katanya pakai Iya. Langsung nanya, Bos. Ini si Andri bilang kan, halo cuma orang-orang berduit yang tahu. Nanti, woi halo apa sih? Ujung-ujungnya halo sih. Ujung-ujungnya ntar gue dapat WA, dapat DM. Bro Canggi, makasih nih, halo gue habis. Padahal gue beda aja. Gue nyebut tuh. Ya udah sekalian masukin tren sekalian. Tren belum kesebut dari tadi. Kalau tren kan itu kayak udah semua orang tahu lah ya. Iya, orang tahu. Nah, untuk anak-anak fitness yang baru-baru nih. Iya. Gimana ada pesan nggak? Maksudnya sebelum lu memutuskan nih, lu mau pakai atau enggak, lu pikirin apa dulu gitu? Ya itu, aku sering bahas sih di kontenku buat anak-anak baru ya. Jangan langsung mutusin buat pakai anabolic steroid dan jangan mudah tergiur aja gitu. Karena ya mengingat resiko kesehatan itu satu, lu investasi kesehatannya dulu kayak apa gitu loh. Dari orang nggak punya kan kita pengaruh tuh investasi kesehatannya. Kita mungkin waktu kecil nggak banyak makan protein, kesehatan kita udah bagus, mungkin kita nggak bagus, udah malnutrisi segala macam ya. Beda sama orang yang udah dari kecilnya punya uang, nutrisinya terpenuhi, itu kan beda tuh. Investasi kesehatan itu satu, resiko buat nextnya pada saat lu pakai. Kedua, budget gitu loh. Kalau masih budgetnya masih buat di rumah aja masih kurang, ngasih istri masih 800.000 ya, 1 jutaan gitu ya. Jangan pakai dulu gitu loh. Ya saving your money aja buat kehidupan rumah tangga dulu, atau buat anak-anak kalau masih pakai uang jajan orang tua. Jangan ya, Dek ya gitu. Kecuali dia emang udah memutuskan dan udah siap lah maksudnya. Dan yang ketiga yang pasti lu pengen terjun ke dunia bodybuilding dan make money dari lu pakai anabolic steroid, mungkin jadi influencer atau apa ya, walaupun bisa dituju tanpa, kalau influencer tanpa anabolik ya bisa, tapi kalau mau pakai anabolik ya pilihan kayak gitu bang. Dan nextnya lu mau ngapain? Ini gue kayak pertanyaan di TV. Apa yang lu mau lakukan di Pontianak? Gue nextnya ada next project mungkin? Ya gue juga di gym konsultan sih bang. Oh konsultannya juga? Iya betul. Oh ya ini coming soon nih mau buka? Nggak tahu, belum tahu. Tapi marketnya mungkin lumayan.
marketnya lumayan gede gitu. Mungkin nextnya gue harus sekolah nih bang, gue kan wajib sekolah ya. Oh iya. Gitu. Mungkin Sekolah lagi S berapa? S3. S3. iya. Dokter dong. OTW PHD. belum. Bentar lagi PHD. Belum. Ada syarat yang harus dipenuhi. Iya. Ngajar apa kalau di ininya? Aku di peternakan. Oh, peternakan. Iya, genetika, reproduksi, bioteknologi. Genetika. Iya. Ada ini dong, mencangkok. Ada. Tapi kita nggak mendalami itu kan kalau di Indonesia. Oh. Gitu. Rekayasa genetika. Iya. Kan ada banyak buah tuh. bioteknologi. Buah. Apa yang Impor, rame? buah impor. Iya, yang rame kemarin apa? Anggur ya? Anggur. Iya. Anggur Cina ya? Iya, katanya rekayasa genetik ada racunnya. Ya secanggih itu sih bang. Oh, ini canggih. tapi gue makan tuh anggur karena Nggak gue emang bensin rada kan? lain orangnya ya. Iya. Gue rada lain kan gue. Sekotak awalnya tuh baru sampai sini tuh 70.000 bro. Iya, sekarang Sekotak. Nah sekarang tuh 20.000. Iya. Kemarin gue beli bro. berapa? 20.000. Oh, iya. Sekotak gue makan katanya kan bakal radang, ternyata kagak. Iya, gue radang Imunitas langsung. lagi. Lo nggak baca Bismillah lo. Udah berapa menit, Bon? 1 jam. Wah, udah 1 Wih. jam. Gokil, jadi nggak berasa sih kalau Nggak berasa sih kalau ngobrol. ngomong roat-roat tuh. Iya, roid nggak berasa. Dan gini, Mas Andri, kita kan semenjak adanya atlet yang membawa sih, maksudnya yang ke Olimpiade Iya, nih, yes. kan sekarang juga makin teman-teman fitness sekarang kan semua tujuannya adalah Cari title. cari title Yes. nih. Dan sekarang juga di Indonesia pun federasinya doing nothing kan. Ya, Yes. itulah penyebabnya. Iya, itu nggak bisa disalahkan kenapa mereka mau AFBB, karena Indonesianya pun diem aja. Yes. Nah, menurut Mas Andri, kalau didiemin gini kan Binaraga sendiri kan mati nih. Ya. Dan akhirnya semua jadi body contest lah. Kenapa nggak maksudnya kenapa atau menurut Mas Andri gimana caranya biar ini bisa merata gitu loh? Maksudnya merata tuh gini. Dulu kan kebalik ya bro, semua binaraga yang body contest hanya ibaratnya sebagai pelengkap ya. Kan sekarang semua body contest binaraganya malah kayak kemarin tuh acaranya Anjar cuman 2 kelas dan agak isinya juga ya bisa hitung jari doang kan. Iya. Nah ini gimana nih Mas Andri? Ya menurut kita lu? bicara binaraga ini kan yang bergengsi PON ya bang ya kalau di Indonesia. Nah itu sebenarnya banyak atlet yang kecewa dari pendanaan PON, itu ya agak susah sih bang. Abang tahu sendiri atlet binaraga itu kan butuh biaya yang cukup besar gitu. Dan banyak banget kejadian yang aku juga nggak bisa sebutin gitu loh. Dari teman-teman kita kan yang binaraga banyak banget keluhannya itu satu bang, memang butuh dibenahin itu. Yang kedua ya emang atlet itu seharusnya udah balik ke kondisinya masing-masing, brand ambassador gitu ya, suplemen, bukan jualan susu. Tapi emang dibiayain fokus buat bertanding. Itu aja sih pesan gue buat yang punya atlet gitu ya. Jadi emang semua lininya seperti bodybuilder, main fisik atau body contest itu bisa tervisi semua bang. Bisa menginspirasi gitu loh. Kalau suruh jualan susu gimana mau tanding? Kan bukan salesnya tuh. Iya Yes, sih. betul. Iya. Dan juga mungkin emang di Indonesia sendiri emang ngikutin zaman ya bro ya. Ya. Sekarang juga zamannya mungkin di seluruh dunia pun emang udah apalagi kiblatnya Amerika kan, Ya. klasik fisik dan main fisik sekarang lagi di atas banget, bahkan Yes. hampir sekarang ini kayak Mr. Olympia yang 212 aja kayak nggak pernah diomongin gitu. Iya. Kalah sama cuman urusan si Bam pensiun aja tuh kayak satu dunia ngomongin kan. Yes. Jadi emang industrinya udah bergeser sih. Betul. Dan kitanya emang harusnya pemerintahnya kalau nggak mau akomodir, kalau nggak mau mensupport ya. Please dah, kalau di Indo ngomongin Susah, aku pemerintah, nggak berani. please dah. Iya sih. Capek bos. Iya sih bro. Iya. Kemarin aja udah gue spill aja DC aja silent kok atau federasi. Iya sih. Karena mereka juga ya kalau ngomongin PON, PON kan ajang. Iyalah, pokoknya kalau intinya bodybuilding itu
bukan olahraga olimpiade. Makanya ketika dicanangkan zero doping Nggak itu bisa lucu. Ya, nggak Lucu bisa. itu intinya sih sebenarnya itu aja. Susah jadinya. Makanya gue tuh agak sedih ya, maksudnya kayak lihat Iya, lu bodybuilding banget sih soalnya. pas lihat ada acara kemarin, terus gue lihat storynya salah satu ketuanya kan, lu malah main Tamiya gitu. Dia bukan Tamiya, bukan maksudnya, kok lu malah yang lain gitu, bukannya diapain kek binaraganya gitu. Ya itu guys. Mungkin ada tambahan dari Mas Cagi? Enggak, gue udah lapar. Soal Mas Andri ini, Mas Andri di Instagram namanya Andri Alvaro, Andri.alvaro88. Tapi ini sebelum kita sudahi ada, jadi waktu ada preskon, Yes. ada Mas Canggi ya, gue ketemu di bawah. Dia katanya mau nge-stitch Mas Andri Alvaro dulu. Yang mana? Lu pakai baju putih. Iya, yang soal tadi, yang soal sebelum ini. Iya, jadi lu tuh pernah bukan kasus ya. Lu ada satu kalau ramai apa sih namanya? Kalau di TikTok Viral. Iya, viral. Jadi lu postingan lu dikomentarin oleh orang. Ya. Nah, itu sebenarnya ada nggak hubungannya sama omongan orang itu? Maksudnya? Jadi soal postingan lu, sampai orang itu ngomong. Gimana nih? Ya itu. Masalah Shit, gila. Iya. Iya, maksud gua kok bisa yang ikut komenin, kenapa dia bisa ikut komen? Oh iya, jadi gue baru ingat. Jadi gini, jadi apa namanya, balik lagi, gue nggak pernah ada masalah personal sama si Andri kan. Terus tiba-tiba pas gue ngeliat dia ditekan sama orang gitu kan. Karena gue baru tahu nama lu waktu itu. Nih, gue mau itu videonya Andri Alvaro gitu. Kenapa sih bro? Ntar gue di mobil dulu ya. Iya, makanya apaan sih gue? Jadi pas gue ngeliat masalah itu, gue ngeliat lo kayak lo ditekan, dan gue pelajarin dulu nih case seperti apa, dan tiba-tiba ada orang masuk ke ranah pribadi lo, yaitu postingan ya kan. Tiba-tiba lo, ini orang yang komen ngerasa nggak setuju, berdebat, kok dia harus diminta maaf. Nah di situ gue bilang, oh ini nggak ada yang nggak benar, ini harus gue lurusin. Di situ gue bela-belain ke mobil, bener-bener gue. Iya, lu kan itu acara udah mau mulai nih, mana sih? Iya benar. Bentar, gue ke mobil dulu. Bentar. Iya benar, itu pas kita mau preskon pergi ke ini ya, Malah ya. Iya. Nah itu sebenarnya isi kontennya apa? Kok sampai ada orang? Isi kontennya waktu itu gua itu bilang, mana ada badan natural ngalahin badan orang pakai steroid. Intinya itu. Oh, cuman gitu doang? Intinya gitu. Cuma gua kan dengan kalimat gua yang ya khas buat sosial media lah gitu lah ya. Iya. Jadi itu dianggap serius buat netizen. Sorry, kan ada yang pancing gitu loh. Kata-kata lu itu men-trigger salah satu orang berarti kan? Yes. Tapi bukan orangnya langsung. Iya. Bukan. Dia membela ceritanya. Iya. Membela orang tersebut. Iya. Padahal emang tujuannya ke orang itu loh, enggak kan? Enggak lah. Gua menjawab komen orang kok itu. Oh ya, Gua kayak jawab komentar komen. Iya, makanya gue bilang, dan apa namanya, dan ini disudutkan bawa jenderal segala lah atau apa. Ini untuk lo semua ya. Kan sekarang juga lagi ada yang viral tuh, yang kasus Ivan tuh. Terus yang gonggong. terus yang dia post, dia bilang dia banyak backingan jenderal atau apa. Ini gue kasih tahu lo ke semua ya. Sekarang zaman tuh udah berubah, bos. Yes. Lo mau punya backingan jenderal berderet, ya kan? Jenderal juga malas kalau viral. Ujung-ujungnya lo urus masalah lo sendiri. Karena jenderal juga mungkin kalau di highlight ya nggak mau Ya juga. iyalah, apalagi jenderal itu ngurusin masalah negara, bos. Bukan masalah ecek-ecek kayak gini. Jadi kalau udah nggak zamannya dia sekarang, lo mau bersih tegang sama orang, terus lo ngomong backingan gue jenderal. Lu siapa, men? Gitu, lu presiden lo. Gitu. Jadi emang kebanyakan orang tuh banyak ke-trigger sama omongan Mas Banyak Andri. trigger gitu loh. Padahal nggak ke sasarannya aja gitu. Lu harusnya merasa ya emang bener kan? Emang nggak ngomongin ke situ kan? Iya. Cuman kan memang mungkin ada satu dan lain hal yang ngebikin dia, udah deh gue say sorry aja. Cuman gue ngelihat dia say sorry itu kayak, ini nggak pas pada tempatnya nih. Ini jangan kayak gini nih. Gue tuh kagak mau kayak orang yang benar-benar ibaratnya vokal dan lantang. Cuman karena itu dia jadi berubah. Gue tuh nggak mau sebenarnya. Jadi gue pengen tuh ya dia tetap
ini aja, cuman kan tetap ada alasan satu dan lain hal Yes. itu, dia lagi prep, lagi pusing, nggak mau pusing lah gue atau Ya. apa, makanya di situ gue coba untuk masuk gitu. Dan waktu itu lu bilang soal yang soal backingan itu. Iya, masalah backingan yang gue bilang, oh nih padahal lebaran udah selesai tapi masih Yes. ada aja yang apa namanya maaf-maafan. Cuman kan di situ kan namanya netizen ya bro ya, kan Yes. sukanya kan ngadu domba Ya, atau apa itu semua netizen. segala macam. Netizen kan kayak gitu sebenarnya, intinya tuh kita aja sebijak apa nanggepin netizen itu. Betul. Gitu. Jangan dianggap serius lah. Santai aja. Orang gue juga kemarin apa namanya ngata-ngatain Chris Putra, marah-marahin Chris Putra, ujung-ujungnya ya kan? Lain. Gua enggak. Oh iya. Bos langsung. Oke guys, itu dia Mas Andri jauh-jauh dari Pontianak langsung mendarat tadi, bukan Yes. mendarat di sini, maksudnya mendarat di Jakarta. Jakarta langsung ke Bekasi. Terima kasih for coming. Yoi. Semoga nextnya Mas Andri bisa terus mengedukasi ya. Yes. All the best lah Iya. ke depannya, jadi lebih baik semuanya. Mungkin bisa lebih outlaw lagi. Bisa lebih outlaw. Maksudnya lebih ya kita ngomong apa adanya Ya. dan kalian juga ya harus terimalah kan, namanya ini kenyataan yang ada di industri ini gitu guys. Terima kasih. Yuk. Udah waktunya udah hadir, dan mungkin next kita akan mendatangkan siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Yang lebih panas lagi mungkin ya. Thank you Mas Andri. Thank you And very much. Bye. Bye.